Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul nafitisme. Materi pertama akan dibawakan oleh Haikal. Langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian nafitisme. Pengertian nafitisme yaitu berasal dari kata natus yang berarti lahir atau nativis yang berarti pembawaan. Dengan demikian, secara etimologis nafitisme dapat diartikan sebagai memandang manusia atau anak manusia sejak lahir dan membawa suatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Disebutkan bahwa pembawaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nafitisme sendiri adalah doktrin atau filosofis yang mempengaruhi terhadap pemikiran psikologi manusia. Langsung saja kita masuk di materi kedua, yaitu Fauzan. Baik, materi kedua yaitu pengaruh aliran pendidikan terhadap pendidikan di Indonesia. Kurikulum aliran nafitisme cenderung memiliki kurikulum yang bersifat tetap, baku dan standar untuk semua siswa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan potensi individu. Aliran ini menganggap bahwa kurikulum harus mencerminkan pengetahuan yang sudah mapan dan tidak perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman atau lingkungan. Metode aliran nafitisme cenderung menggunakan metode yang bersifat otoriter, dogmatis, dan transmisi. Aliran ini menganggap bahwa guru adalah sumber pengetahuan yang harus disampaikan kepada siswa secara langsung dan searah. Aliran ini tidak mendorong kreativitas, kritisisme, atau partisipasi siswa dalam proses belajar. Evaluasi. Aliran nafitisme cenderung menggunakan evaluasi yang bersifat normatif, kuantitatif, dan kompetitif. Aliran ini menganggap bahwa evaluasi adalah alat untuk mengukur pencapaian siswa berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Aliran ini tidak memperhatikan proses kemajuan atau perkembangan individu siswa dalam belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aliran pendidikan nafitisme memiliki pengaruh yang kurang positif terhadap pendidikan di Indonesia. Aliran ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal, holistik, dan humanis. Aliran ini tidak dapat mendukung terciptanya masyarakat belajar yang dinamis, kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, aliran pendidikan nafitisme perlu dikritis dan dikoreksi agar tidak membuat kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, materi ketiga akan dibawakan oleh Taufik Aris. Kemudian selanjutnya yaitu pro kontra aliran pendidikan nativisme. Pada bagian pertama yaitu pro nativisme. Pada poin pertama, pengakuan potensi bawaan. Nativisme mengakui bahwa individu memiliki potensi bawaan yang perlu dikembangkan, sehingga pendidikan dapat difokuskan pada pengembangan potensi ini. Kemudian pada poin kedua, yaitu memperkuat identitas individu. Memahami bahwa setiap individu memiliki kecenderungan, bakat, atau kemampuan bawaan yang perlu diperkuat, dapat membantu dalam pengembangan identitas mereka. Kemudian pada poin terakhir yaitu pengembangan dini. Pendidikan yang berfokus pada asumsi bahwa anak-anak lahir dengan pengetahuan bawaan dapat membantu pengembangan mereka sejak dini. Kemudian yaitu kontra nativisme. Pada poin pertama yaitu kurangnya pembuktian empiris. Beberapa pihak mengkritik nativisme karena ketiadaan bukti empiris yang kuat terkait pengetahuan bawaan yang dimiliki individu sejak lahir. Kemudian pada poin kedua, minimnya pengaruh lingkungan. Pendekatan ini cenderung mengabaikan peran lingkungan dalam pembentukan individu yang juga dianggap krusial dalam pengembangan seseorang. Kemudian pada poin terakhir yaitu kesempatan pengembangan terbatas. Jika dipercayai bahwa semua pengetahuan telah ada sejak lahir, hal ini bisa membatasi gagasan pengembangan dan pembelajaran yang kontekstual serta lingkungan dan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizky Ferdian. Jadi materi yang terakhir adalah pandangan kelompok terhadap aliran pendidikan nafitisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Lingkungan kurang